Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizka Aulia Nurzaki. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi polinomial SMA kelas 11 sebagai salah satu contoh mentoring untuk MTC, yaitu Mathematics Teaching Club. Oke, mungkin langsung aja aku ke slide selanjutnya. Oke, jadi aku akan menjelaskan apa sih pengertian dan seperti apa sih operasi aljabar polinomial matematika itu. Jadi, polinomial sendiri adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel di mana variabel itu syaratnya itu adalah berpangkat bulat positif. Jadi kalau polinomial ini itu syaratnya itu memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, ini ada bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini ya, an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 sampai dia itu a1x tambah a0. Ini ada keterangannya. Jadi, n-nya ini kan tadi seperti yang diketahui kalau variabelnya itu berpangkat bulat positif. Nah, si n-nya ini itu wajib banget buat bilangan bulat positif. Nah, untuk an min 1, A2, A1, A0, bukan A0 nih enggak. Jadi sampai A1 ini itu dia itu adalah koefisien dari variabel tersebut. Kemudian kalau A0 ini tadi itu disebutnya suku tetap atau biasa kita kenal sebagai konstanta, di mana konstanta ini adalah bilangan real. Oke, next. Kita langsung aja ke contohnya. Jadi, untuk 3x pangkat 5 tambah 2 per 3 x kuadrat dikurangi 6x plus 7, ini itu merupakan polinomial berderajat 5. Kenapa sih kok berderajat 5? Karena di sini pangkat tertingginya itu adalah 5. Makanya dia disebut polinomial berderajat 5. Next, kemudian untuk 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 2x plus 1 sama seperti sebelumnya. Dia disebut polinomial berderajat 3 karena pangkat tertingginya adalah 3. Nah, kalau ini contoh bukan polinomial. Kenapa sih kok 7x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 3 per x tambah 1 per x kuadrat ini bukan polinomial? Karena seperti yang kita ketahui tadi, syarat yang pertama itu kalau ini tuh pangkatnya tuh bilangan bulat positif. Begitu. Nah, sedangkan kalau misalkan 3x ditambah 1 per x kuadrat ini kalau misalkan kita ubah, kita gunakan sifat eksponen, nantinya itu hasilnya itu akan berubah menjadi 3x pangkat min 1 ditambah x pangkat min 2 di mana pangkatnya ini bukan bilangan bulat positif. Makanya kenapa itu disebut sebagai bukan polinomial. Next sama, ini juga bukan polinomial. Kenapa? Karena kita lihat nih, 7 akar x. Nah, kalau misalnya kita ubah itu nanti hasilnya jadi 7x pangkat setengah. Itu kenapa ini bukan polinomial. Oke, next. Oke, sekarang penjumlahan dan pengurangan dan perkalian polinomial. Mungkin ini hampir sama dengan penjumlahan pengurangan perkalian aljabar ya, seperti yang mungkin kalian ketahui di SMP dulu. Nah, mungkin aku langsung ngasih contohnya aja ya, contoh soalnya. Diketahui PX-nya itu seperti ini, 5x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 6. QX-nya 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Tentukanlah PX tambah QX, PX dikurangi QX, dan juga PX kali QX. Oke, yang pertama, PX tambah QX. Perlu diketahui ya, untuk penjumlahan dan pengurangan ini operasikan variabel yang pangkatnya sama dulu. Jadi kita cari mana sih variabel yang dia itu punya pangkat yang sama. Misal seperti ini ya. Kalau di soal ini tuh kita cari 5x pangkat 4. Mana yang pangkatnya 4? Nggak ada kan? Nah, kemudian untuk yang pangkat 3 ini, 3x pangkat 3. Kita cari yang pangkatnya sama-sama 3. Oh, di sini ada. Di sini ada 4x pangkat 3. Jadi, ini dengan ini tuh pangkatnya sama. Nanti kita operasikan. Kemudian, untuk pangkat yang sama itu kita jadikan satu. Jadi kita kumpulkan
variabel yang punya pangkat yang sama. Jadi di sini 5x pangkat 4 kan karena dia nggak ada pangkat yang sama ya, jadi dia tetap turun. Kemudian untuk yang punya pangkat yang sama tadi kan ada 3x pangkat 3 di mana dia sama dengan 4x pangkat 3 punya pangkat 3. Untuk min 5x kuadrat ini juga sama dengan min 2x kuadrat di mana dia memiliki pangkat berderajat 2. Nah, ini kita kasih tanda kurung ya. Nanti aku kasih tanda kurung biar bisa membedakan gitu. Kemudian tinggal kita operasikan. Jadi untuk 5x pangkat 4 ini tetap turun. Nah, yang punya pangkat sama ini kita operasikan. 3 tambah 4, 7. Jadi nanti hasilnya 7x pangkat 3. Min 5, min 2. Itu nanti kan min 7. Berarti nanti hasilnya min 7x kuadrat. Jadi untuk hasil akhirnya adalah 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 6. Next, untuk soal berikutnya, untuk pengurangan ini sama, yang bedakan untuk pengurangan ini di sini aku kasih tanda kurung. Nih. Kenapa sih kalau untuk pengurangan itu kok harus dikasih tanda kurung? Nah, ini jaga-jaga aja sih sebenarnya, supaya untuk menunjukkan bahwa operasi pengurangan ini berlaku untuk tiap suku di dalam tanda kurungnya. Jadi, untuk pengurangan ini tuh nggak hanya untuk 4x pangkat 3 aja, tapi juga berlaku untuk yang min 2x kuadrat. Nah, langkah yang pertama kita harus menghilangkan si tanda kurungnya itu. Tanda kurungnya ini gimana sih cara untuk menghilangkan tanda kurungnya ini? Jadi yang pertama kita kali silang untuk tanda negatifnya ini masuk ke dalam tanda kurung ini. Jadi nanti ini kali ini, terus ini kali ini. Nah, nanti hasilnya akan diperoleh seperti ini. Jadi ini min 4x pangkat 3. Nah, ini min kali min itu kan plus. Jadi min kali min 2x kuadrat itu hasilnya adalah plus 2x kuadrat begitu. Terus kita sama kayak yang penjumlahan tadi, kita lihat mana yang punya derajat yang sama. Oh, di sini ada yang pangkat 3 dan juga pangkat 2. Ini kita kumpulkan, kemudian kita operasikan, di mana nanti hasil akhirnya adalah 5x pangkat 4 dikurangi min x pangkat 3, di mana ini hasilnya itu diperoleh dari ini. 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 kan hasilnya min x pangkat 3. Kemudian yang ini min 5x kuadrat tambah 2x kuadrat itu hasilnya adalah min 3x kuadrat. Dan untuk tadi sama seperti yang penjumlahan, karena koefisiennya ini hanya 6, maka dia tetap turun. Begitu. Jadi hasil akhirnya adalah 5x pangkat 4 min x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 6. Oke, next. Nah, untuk contoh yang terakhir ini ada perkalian. Untuk perkalian ini itu aku kasih tanda kurung. Kalau tadi kan tanda kurungnya cuman kayak yang untuk QX-nya aja ya. Nah, kalau untuk perkalian ini aku kasih tanda kurung dua-duanya. Kenapa? Supaya ini tuh menunjukkan ke kalian bahwa maksud dari PX kali QX-nya adalah setiap variabel dari PX itu nanti akan dikalikan ke QX. Jadi seperti ini. Mungkin kalau aku sih biasanya tuh pakai metode kali silang ya, atau kali pelangi gitu. Tapi mungkin buat yang belum tahu tentang metode kali silang atau kali pelangi, aku jelasin. Jadi ini variabel ini 5x pangkat 4 ini nanti dikalikan ke 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Untuk 3x pangkat 3 ini juga sama dikalikan ke 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Yang min 5x pangkat 2 ini juga sama dikalikan ke 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Begitu juga untuk yang konstanta yaitu 6 dikalikan dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini 5 dikali 4 ini kan kita tahu kalau hasilnya 20. Nah, ini kenapa kok pangkatnya 7? Nah, seperti yang kita tahu, kalau perkalian berpangkat itu nantinya pangkatnya itu akan ditambah. Jadi, si 4 ini ditambah dengan 3. Hasilnya kan 7. Jadi, hasilnya 20x pangkat 7. Sama dengan yang ini, yang 10x ini. Dimana 5 dikali 2 min 2 itu hasilnya kan min 10. Nah, kemudian pangkatnya ini kita tambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah min 10x pangkat 6. Begitu juga untuk seterusnya. Kemudian kita ketemu hasil akhirnya adalah
Kemudian kita ketemu hasil akhirnya adalah 20x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 6. Karena kok 2x pangkat 6? Nah, di sini kan ada pangkat yang berderajat sama ya. Nah, di berderajat sama ini ada, untuk yang derajatnya 6 ini ada min 10x pangkat 6 sama 12x pangkat 6. Untuk yang derajat 5 ini ada min 6 dan juga min 20. Untuk yang 4 ini karena dia nggak ada, jadi nanti dia ini kan nggak ada, jadi dia tetap turun di sini, tetap sama 10x pangkat 4. Begitu juga dengan 24x pangkat 3 dan juga min 12x pangkat 3, karena dia nggak ada yang derajatnya sama, maka dia hasilnya tetap seperti ini. Nah, maka dari sini kita ketemu hasilnya, yaitu 20x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 6 dikurangi 26x pangkat 5 plus 10x pangkat 4 plus 24x pangkat 3 min 12x pangkat 2, seperti itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya menentukan nilai polinomial dengan substitusi dan skema Horner. Oke, jadi di sini aku ada ilustrasi nih. Nah, di sini seperti yang kalian tahu, di sini ada anak laki-laki ya sedang main basket. Dia ini bermain basket. Nah, dengan lintasan bola basket berbentuk parabola, di mana parabola ini memiliki persamaan HT ini min 4T kuadrat ditambah 5T plus 2. Dimana dia ini punya ketinggian bola dalam satuan, dimana HT ini adalah ketinggian bola dalam satuan meter, dan T-nya itu adalah waktu dalam satuan detik. Nah, kita misalkan kalau T-nya ini adalah 1 ya, maka pertanyaannya, berapakah ketinggian bola pada saat posisi bola itu berada di sini? Misal waktunya ini kan T sama dengan 1, maka ketinggian itu berapa gitu. Nah, ini tuh kita bisa menentukan nilai polinomialnya tuh dengan menggunakan persamaan HT-nya ini. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau menentukan nilai polinomial itu kita tuh bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menentukan nilai polinomial dengan cara substitusi. Mungkin udah nggak asing ya dengan cara substitusi ini. Jadi, ini kan kita tahu kalau persamaannya itu HT sama dengan min 4T kuadrat tambah 5T plus 2, di mana T itu sama dengan 1. Kita ubah variabel T-nya ini menjadi 1. Jadi, setiap variabel T, yang ada variabel T-nya itu kita ubah jadi 1. Jadi, ini min 4 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 plus 2. Kemudian kita operasikan seperti biasa saja, yaitu 1 kuadrat kan sama dengan 1. Kita kalikan dengan min 4, maka hasilnya tetap min 4. Kemudian 5 dikali 1, 5, 2, turun 2. Nah, kemudian kita operasikan min 4 tambah 5 tambah 2, ini nanti hasilnya adalah 3. Jadi, ketinggian bola saat T-nya sama dengan 1 itu adalah 3 meter. Nah, kemudian kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara skema Horner. Misal nih, diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx dikurangi d. Nah, untuk mencari nilai fx di mana x ini sama dengan k, itu sebagai berikut. Jadi, ini untuk koefisien dari variabelnya ini A ini sebagai koefisien dari derajat 3, B sebagai koefisien dari derajat 2, C sebagai koefisien dari derajat 1, dan D ini adalah konstanta. Nah, kemudian untuk X-nya ini, K kita taruh di sini. K-nya ini kita taruh di sini. Kemudian, yang A ini, koefisien dari derajat 3 ini karena dia derajat paling tinggi. Nah, maka kita turunkan A. Kemudian, A-nya ini kita kalikan dengan K, maka hasilnya adalah AK. Kita taruh ke sini, hasilnya adalah AK. Nah, kemudian AK ini kita jumlahkan dengan B, jadi nanti hasil akhirnya adalah AK plus B. Sama, kita lakukan hal serupa, AK plus B ini kita kalikan dengan K, AK plus B ini kita kalikan dengan K, nanti hasilnya adalah AK kuadrat plus BK, kemudian AK kuadrat plus BK ini kita jumlahkan dengan C, nanti hasil akhirnya adalah AK kuadrat plus BK plus C, kemudian AK kuadrat plus BK plus C ini kita kalikan lagi dengan K,
dimana hasilnya nanti adalah AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK, kita tambahkan dengan D, dimana D ini adalah koefisien, maka hasil akhirnya adalah AK plus 3 tambah BK kuadrat tambah CK tambah D. Nah, ini merupakan nilai dari FK, gitu. Nah, dengan contoh soal yang sama seperti tadi, diketahui HT min 4T kuadrat tambah 5T tambah 2. Berapakah nilai HT untuk T sama dengan 1? Kalau tadi kan kita menggunakan cara substitusi. Sekarang kita gunakan cara menggunakan cara skema Horner. Seperti ini. Min 4 ini adalah koefisien dari derajat 2, 5 koefisien derajat 1, dan 2 ini adalah konstanta. Karena min 4 ini derajat paling besar, maka kita turunkan min 4. Nah, min 4 ini kita kali dengan 1, hasilnya adalah min 4. Kemudian min 4 kita tambah dengan 5, hasilnya adalah 1. 1 kita kalikan dengan 1 di sini, karena T-nya sama dengan 1 ya. Jadi 1 kita kalikan dengan 1. Kemudian hasilnya adalah 1, karena 1 kali 1 adalah 1, kemudian kita tambah dengan 2, hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya 3, sama seperti menggunakan cara substitusi tadi. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang materi polinomial dari aku. Mungkin dari aku, tetap semangat untuk belajar, tetap berusaha. Aku yakin kalau usaha itu tidak akan menyati hasil. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin penjelasan aku terlalu cepat. Mungkin itu saja aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.